نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل إن شاء الله في درس كتاب مسائل الجاهلية للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له. Dan kita sudah sampai ke masalah yang dengan nomor 9. Yaqul rahimahullah ta'ala al-mas'alatu at-tasi'atu iqtida'uhum bi fasaqati al-ulama wa juhal al-'ubbad fa'ata bi qawlihi ya ayyuhalladhina amanu inna katsiran min al-ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwal an-nas bil batil wa yasudduna 'an sabilillah wa qawlihi la taghlu fi dinikum غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Beliau rahimahullah ta'ala sebutkan termasuk perkara kaum jahiliyah, yaitu rahimakumullah bahwa mereka mengikuti ulama yang fasik dan ahli ibadah yang jahil. Mereka mengikuti alim yang fasik dan ahli ibadah yang jahil. Dan masalah ini rahimakumullah, perkara ini mirip dengan perkara yang akan nanti kita insyaallah jelaskan, perkara dengan nomor 77. Mirip dengannya. Dengan 77, yaitu bahwa imamnya mereka ahli jahiliyah, alim yang jahat atau abid yang jahil. Mirip dengan perkara ini. Perkara rahimakumullah bahwa mereka mengikuti, adapun yang nanti 77 mereka imamnya mereka mirip. Di sini rahimahullah ta'ala berkata iqtida'uhum, mereka mengikuti alim yang fasik. Alim yang fasik adalah yang dia sudah mengetahui hukumnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak beramal dengan ilmunya, atau yang merubah hukumnya Allah Subhanahu wa taala, atau yang berdusta atasnya agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah alim, yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi dia belajar agama Allah, tetapi sayangnya dia adalah yang tidak beramal dengan ilmunya. Ini pertama, sifatnya alim yang fasik, tidak beramal dengan ilmunya. Mengetahui bahwa ini agama benar, tetapi dia tidak mau masuk ke agamanya yang benar. Mengetahui bahwa ini adalah manhaj yang benar, tetapi dia tidak mau mengikutinya. Mengetahui bahwa hal ini haram, tetapi dia malah melakukannya. Tidak beramal dengan ilmunya. Atau yang merubah hukumnya Allah Subhanahu wa taala, lebih parah. Yang merubah hukumnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan tentang syirik itu adalah tauhid. Yang mengatakan tentang sunnah itu adalah bid'ah. Yang mengatakan tentang ta'ah itu adalah maksiyah. Ini merubah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan tentang halal itu haram, itu alim fasik. Dan juga yang berdusta, yang jika ditanya jawab jawaban yang tidak ada dalilnya, tidak ada hujahnya, mengatakan itulah hukumnya Allah, itu halal, itu haram, padahal tidak ada ilmunya.
Ini termasuk tandanya alim yang fasik. Dan juga termasuk tandanya alim yang fasik yang mengikuti hawa nafsu. Yang mengikuti hawa nafsu. Yang juga mengutamakan dunia. Itu seluruhnya tandanya alim yang fasik. Adapun adapun rahimakumullah yang kedua yang mereka ikuti ahli ibadah yang jahil, yaitu orang-orang yang semangat beribadah tetapi tidak berilmu. Mereka ingin beribadah kepada Allah, semangat beribadah kepada Allah. Mereka ahli zuhud misalnya, tetapi mereka wallahu musta'an jahil, beribadah tanpa ilmu, sehingga mereka wallahu musta'an berbuat syirik, mereka wallahu musta'an berbuat bid'ah, mereka wallahu musta'an berbuat maksiat, dan mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah ta'ah, padahal kebaliknya syirik, bid'ah, dan maksiat. Ini rahimakumullah makna alim yang fasik dan abid ahli ibadah yang jahil. Yang jahil berarti rahimakumullah ada orang-orang akan terbagi empat. Yang pertama adalah alim salih, alim ahli ibadah. Yang pertama yang memiliki ilmu dan dia beramal dengan ilmunya. Alim belajar agama Allah dan juga dia beramal dengan ilmunya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah supaya kita menjadi sifatnya kita, sifat ini yang pertama, alim yang abid, yang soleh, yang beribadah kepada Allah, yang beramal dengan ilmunya. Yang kedua, sifatnya manusia yang kebalik, alim tapi alim su, alim alim su, alim yang jahat, alim yang fasik, wal'iyadu billah. Dia memiliki ilmu tetapi dia tidak beramal dengan ilmunya. Yang ketiga, abid yang soleh. Ini baik juga. Abid, ahli ibadah, dan dia soleh. Abid yang soleh, abid yang alim. Dia abid dan juga dia juga belajar agama Allah. Dia orang yang baik, orang yang soleh. Walaupun ilmunya tidak seperti yang alim, tetapi dia tetap belajar dasarnya agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dia kerjakan dari ibadah itu di atas ilmu. Jadi rahimakumullah, ini adalah yang ketiga. Yang keempat yaitu abid su, ahli ibadah tetapi yang tidak beramal, yang jahil. Ahli ibadah tetapi yang jahil. Asallallahu al-afwa wal afiyah. Itu rahimakumullah, itu bagiannya manusia berapa jenis, terbagi empat terkait dengan ilmu dan ibadah. Dan telah kita mengetahui bahwa ilmu itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan al-amal. Ilmu tidak akan bermanfaat kecuali dengan amal. Bahkan kebaliknya, jika orang berilmu, dia tidak beramal dengan ilmunya, itu malah akan menjadi nanti di hari kiamat siksaan. Dan disiksa orang yang berilmu dan dia tidak beramal dengan ilmunya. Sebagaimana nikmat yang paling mulia yang selalu kita meminta dari Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kami di dalam setiap surat, di dalam setiap rakaat dalam salat, yang siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yang engkau berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orangnya maghdub yaitu Yahudi yang mana mereka alim tapi fasik, waladdallin yaitu Nasara yang mana mereka abid tapi jahil. Nikmat tidak akan kita dapatkan nikmat yang paling mulia kecuali dengan dua hal, yaitu al-ilm wal amal. Al-ilmu wal amal. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencela alim yang fasik, yang belajar agama Allah, yang sudah mengetahui hukumnya Allah,
tetapi dia tidak beramal dengan ilmunya. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan? Itu sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman-Nya Subhanahu wa taala, "Mathalul ladzina humilut Taurah tsumma lam yahmiluha." Perumpamaan yang paling jelek yaitu orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Taurat, tetapi mereka tidak beramal dengan hukum At-Taurah. Wallahu yaqul, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum bil kitab." Kalian memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan, tetapi kalian melupakan diri sendiri. Dan rahimakumullah, begitulah sifatnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan mencela orang-orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya. Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam ketika mengajak kaumnya untuk meninggalkan kejahatannya mereka yang terkait dengan kezaliman yang mereka lakukan dalam jual beli, beliaunya alaihissalam, beliau berkata kepada mereka, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an." Saya tidak akan saya melakukan sesuatu yang saya larang. Itu maknanya rahimakumullah. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menjelaskan keadaan orang yang tidak beramal dengan ilmunya. Tidak beramal dengan ilmunya, keadaannya adalah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam Sahihain Bukhari Muslim dari hadis Usamah, bahwa nanti di hari kiamat akan dibawakan seorang laki-laki yang mana dilemparkan dalam neraka dan ususnya akan keluar dan diikat di neraka dengan ususnya dan dia berputar seperti keledai. Maka orang-orang yang neraka berkumpul bertanya kepadanya, "Bukankah kamu fulan yang dulu engkau perintahkan kita dengan ma'ruf dan engkau juga melarang kita berbuat mungkar?" Jawabannya dia, "Iya. Saya dulu perintahkan kalian berbuat ma'ruf, tetapi saya tidak melakukannya. Dan saya melarang kalian berbuat mungkar, tetapi saya melakukannya." Ini rahimakumullah, seluruhnya dalil yang menjadi hujjah bahayanya orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya. Dengan ilmunya. Wa fil athar dari Ali bin Mas'ud dan juga radhiyallahu taala anhum, dan juga dari yang lain, Ibnu Jubair dan yang lain, mereka berkata, "La yanfa'u qawlun illa bi'amal, wa la 'amal illa biqaul, wa la qaul wa 'amal illa biniyah, wa la niyyah illa bimuwafaqati sunnah." Tidak bermanfaat ilmu tanpa amal, dan amal tanpa ucapan. Maknanya adalah ucapan yang baik harus diikutkan dengan amal, dan juga amalan yang baik pastinya juga ucapannya yang baik. Dan tidak bermanfaat ucapan yang baik dan perbuatan yang baik kecuali dengan niat, dan juga tidak bermanfaat niat yang baik kecuali jika mengikuti sunnah. Dan rahimakumullah, dalil-dalil yang lain yang menjelaskan bahayanya orang yang alim tapi dia fasik, dan juga bahayanya orang yang ahli ibadah tapi dia tidak belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang beliau sebutkan bahwa ini adalah perkara kaum jahiliyah, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhban." Wahai orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari ahbar, yaitu alimnya Yahudi, wa ar-ruhban, alimnya atau ahli ibadahnya Nasara, la ya'kulun amwal nasi bil batil, bahwa mereka ini yang alim Yahudi, yang ahli ibadah Nasara, mereka fasik. Buktinya apa fasik?
La ya'kuluna amwalan nas bil batil. Mereka memakan hartanya manusia dengan jalan yang batil. Wa yasudduna an sabilillah. Dan juga mereka menghalangi manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah berarti jelas-jelas fasik, mereka memakan hartanya orang, mereka juga manhajnya jelek karena mereka Allahu musta'an, mereka menghalangi orang masuk ke agama Islam. Mereka sudah sesat dan mereka juga menghalangi orang masuk ke agama Islam. Itu dalil bahwa perkara ini adalah perkara kaum jahiliyah. Rahib, alim Yahudi, dan ahli ibadah Nasrani, mereka adalah fasik karena memakan harta manusia tanpa hak dan menghalangi manusia masuk ke Islam. Dan qala wa qawlihi, Allah Subhanahu wa taala memantah mereka dengan firman-Nya, la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u hawa qaumin qad dhallu min qablu wa dhallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Wahai orang-orang Yahudi, Nasara, Alkitab, la taghlu, ya Alkitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam agama kalian, ghairal haq, dengan cara yang tidak benar, wa tattabi'u hawa qaumin qad dhallu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulu. Dhallu sebelumnya, ya, yang sudah sesat dahulu sebelum engkau datang, wahai Muhammad. Qala subhanahu wa ta'ala, wa adhallu katsiran, dan mereka juga menyesatkan kebanyakan manusia. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka sesat dari jalan yang benar. Syahidnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita mengikuti la tattabi'u, mengikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsu yang mereka sesat. Allah melarang kita mengikuti mereka. Berarti mengikuti alim yang fasik dan mengikuti ahli ibadah yang jahil. Ini rahimakumullah perkara yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan, termasuk perkara kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah, bahwa mereka mengikuti alim yang fasik dan juga mengikuti ahli ibadah yang jahil. Dalam perkara ini kita telah mendapat faidah. Faidahnya adalah bahayanya ulama usul dan ahli ibadah yang jahil. Bahayanya alim su, alim yang fasik, dan juga bahayanya ahli ibadah yang jahil. Bahayanya alim yang fasik karena dia akan menghalalkan yang haram, akan mengajak manusia berbuat hal yang diharamkan, mengajak manusia berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat, berfatwa dengan fatwa tidak benar. Dan bahayanya ahli ibadah yang jahil karena akan membuat orang percaya dengan mereka dan menganggap mereka alim karena nampaknya ahli ibadah, tetapi mereka jahil dan mereka akan menambah atau merubah agama Allah karena kejahilannya. Beribadah dengan ibadah yang tidak benar. Bahayanya dua golongan ini, alim fasik dan ahli ibadah yang jahil. Termasuk juga faidah yang kita dapat dari perkara ini rahimakumullah, bahwa kita jangan tertipu. Jangan tertipu dengan zahirnya orang. Jangan tertipu dengan akuan. Jangan tertipu dengan jika ada orang mengatakan saya alim, jangan tertipu. Bisa jadi alim benar, tetapi alim yang fasik. Bisa jadi dia ahli ibadah, zahirnya ahli ibadah, tetapi dia jahil. Jangan tertipu. Pastinya kita rahimakumullah melihat, mengukurnya dengan ilmu yang benar-benar ilmu agama Allah, dan apakah dia beramal dengan ilmunya atau tidak. Jangan kita mengikuti orang yang berilmu tapi dia fasik. Dia yang berbuat haram, dia
yang berbuat syirik, dia yang berbuat maksiat, dia berilmu. Jika dia bicara tentang ilmu, luar biasa ilmunya. Bisa jadi banyak hafalannya, dia pintar menjelaskan ilmu agama, tetapi wallahu musta'an, dia mengajak manusia berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat, dia berfatwa dengan fatwa yang tidak benar. Hati-hati dari alim yang fasik, sama juga jangan tertipu dengan ahli ibadah yang jahil. Termasuk juga kaidah yang kita bisa ambil dari perkara ini, yaitu rahimahullah, yaitu kita jangan sampai kita taklid buta. Taklid buta dengan alim yang fasik atau ahli ibadah yang jahil. Jangan taklid buta. Walaupun alim, tetap kita mencari hujjah, mencari dalil. Jangan kita taklid buta. Ini rahimakumullah perkara yang beliau sebutkan rahimakumullah ta'ala dari perkara kaum jahiliyah, dari itu yang terjadi di zamannya kita, Allah musta'an. Ada sebagian di zamannya kita yang dia berilmu tetapi ilmunya ilmu bidah. Ilmunya dia Allah musta'an ilmu yang bukan ilmu kitab sunnah, ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu yang tidak benar. Bahkan kadang kita lihat yang di zaman kita ini yang keluar di TV atau semisalnya yang menulis kitab-kitab ilmu, dia doktor. Tetapi doktor apa? Doktor ilmu dunia, bukan doktor agama, bukan doktor belajar di kuliah agama. Itu banyak yang contoh yang terjadi di zaman sekarang. Sebagai contoh adalah seperti Tarkus Suidan. Tarkus Suidan sempat itu beberapa tahun lalu terkenal berfatwa, memberikan ceramah, memberikan arahan. Dia orang Kuwait. Padahal dia adalah dari ikhwan muslimin. Dia bukan belajar ilmu agama doktor, tetapi ilmunya ilmu dunia, ilmu dunia. Wallahu musta'an. Ada juga di zaman kita ada fulan dan fulan yang pada zahirnya dikatakan alim, tetapi mereka menghalalkan banyak hal yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalnya Adil Kalbani. Hadahullah, Adil Kalbani yang sempat dia menjadi imam haram sekali imam tarawih, tetapi dia Allah musta'an, dia sekarang menghalalkan musik, asallallahu alaihi wa dan hal-hal yang lain. Asallallahu salamah. Dan juga seperti juga Yusuf Al-Qaradawi yang mana dia juga menulis kitab yang namanya Al-Halal wal Haram, yang sebenarnya kitab itu di situ tertulis atau di situ dia membolehkan banyak hal yang haram. Banyak hal yang haram. Pastinya kitab itu dinamakan Al-Halal wal Halal karena tidak ada haram atau sedikit haram yang dia bahas. Wallahu musta'an, banyak sekarang dai-dai yang membolehkan riba, yang membolehkan syukur, yaitu wanita keluar dari rumah tidak menggunakan pakaian yang syar'i, ada yang bolehkan, dan juga ada yang bolehkan bercaburan laki dan perempuan, ikhtilat, ada yang bolehkan bersalaman dengan wanita tak mahram, ada yang bolehkan khalwa dengan wanita bukan mahram, bahkan ada yang membolehkan Allah musta'an memeluk atau mencium wanita yang bukan mahram, ada yang membolehkan berkenalan laki dengan perempuan, dan hal-hal yang lain wallahu musta'an. Ada yang membolehkan dusta, ya, sebagaimana ikhwan muslim mengatakan dusta itu dua, ada dusta putih, dusta hitam. Dusta putih yang mereka maksud adalah dusta untuk membela mereka sendiri dalam dakwah, dan juga ikhwan muslimin membolehkan bunuhan, membunuh musuhnya mereka sendiri, itu mereka yang membolehkannya ikhwan muslimin, dan juga hal-hal yang lain. Asallallahu al-afwa wal-afiyah dunya wal akhirah. Ini perkara kaum jahiliyah yang Allah musta'an telah terjadi di zamannya kita. Asalul afwa wal afiyah dunya wal akhirah. Jadi rahimakumullah, pada kaidahnya, pada asalnya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah
ikuti kitab was sunnah. Seluruh orang, siapapun dia alim, dia tidak akan besar dari kitab was sunnah. Dia di bawah kitab was sunnah. Jika ada fatwanya seorang alim siapapun yang tidak sesuai dengan kitab was sunnah, maka kita lebih mengagungkan kitab was sunnah. Tetap kita mengagungkan alim tersebut, tetapi kita tidak mengikuti fatwa, jawaban, perbuatan dia yang tidak sesuai dengan kitab was sunnah. Walaupun tetap kita menghormati seorang alim sunnah, jika dia bersalah, tetapi bukan kita mengikutinya. Ini rahimakumullah sebagian kaidah yang kita bisa ambil dari perkara ini. Insyaallah cukup di majelis ini rahimakumullah. Saya juga ingin istirahat, apa namanya, tenggorokan saya masih kurang baik, kurang sehat. Insyaallah jelas perkara ini rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjut di daras yang akan datang. Bi'idznillah perkara yang lain mungkin ringkas kita bisa gabung 2 langsung atau 3 perkara langsung. Bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah jelas. Baik Syekh, jazakallah khair. Insyaallah jelas. Ya, barakallahu fikum. Ila huna jazakumullah khair. Subhanakallah bihamdika, la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم